Assalamualaikum. Masih di mata kuliah statistik. Kali ini kita sampai di materi angka indeks. Tapi di pertemuan kali ini kita bahasnya angka indeksnya untuk yang tak tertimbang. Untuk yang selanjutnya kita akan bahas di pertemuan 12. Angka indeks itu adalah angka inti sebagai indikator tunggal dari variasi angka-angka. Dia bisa diartikan sebagai alat ukur untuk mengetahui perubahan suatu variabel berdasarkan waktu. Ciri khas dari angka indeks ini adalah perhitungan rasio atau pembagian, di mana hasil rasio tersebut selalu dikalikan dengan 100 untuk menunjukkan perubahan tersebut dalam persentase. Jadi basis angka indeks itu selalu 100. Contoh, kalau harga 1 kg daging ayam adalah 15.000 pada tahun 99, kemudian harga tersebut menjadi 20.000 pada tahun 2002, maka secara awam akan dikatakan perbandingan harganya adalah seperti ini. 20.000 dibagi 15 kali 100, 133,33%. Dengan kata lain, bisa dikatakan harga daging ayam mengalami kenaikan sebesar 133,33 dikurangi 100 atau 33% dari harga tahun 1999. Dari sudut pemahaman indeks, maka jika dasar tahun 99 adalah 100, maka indeks harga daging ayam tahun 2002 adalah 133,33. Jadi angka indeks tidak ditampilkan dalam bentuk persentase, namun dalam bentuk angka biasa dengan basis 100. Hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan angka indeks adalah perumusan tujuan penyusunan angka indeks. Jadi angka indeks itu disusun itu tujuannya untuk apa? Misalnya untuk membandingkan harga beras misalnya, atau dia ingin membandingkan harga produksi, bukan harga, membandingkan produksi padi misalnya gitu. Jadi harus dirumuskan dulu tujuan penyusunannya. Kemudian setelah ditentukan tujuan penyusunannya, baru ditentukan sumber dan syarat perbandingan data. Dipertimbangkan sumber dan syarat perbandingan datanya. Penyusunan harga indeks harga selama periode tertentu membutuhkan data harga barang-barang dari tahun ke tahun periode yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya kita mau mencari angka indeks di suatu daerah gitu, misalnya kita mau mencari harga indeks di pasar Kramat Jati gitu misalnya ya, kita mau mencari indeks harga beras di Kramat Jati selama beberapa tahun, ya kan? Satuannya harus sama. Jadi kalau tahun 99 misalnya ngambilnya segini ya, tahun 99 itu kalian menggunakan satuannya kilogram, maka di tahun-tahun berikutnya, tahun 2000, tahun selanjutnya juga sama, satuannya disamakan. Kemudian kualitasnya juga harus sama. Jadi kalau di tahun 99 ngambil berasnya beras kualitas 1 gitu ya, misalnya apa rujolele atau apa, di tahun-tahun berikutnya juga ambil beras dengan kualitas yang sama, sehingga bisa dibandingkan. Kemudian menggunakan data dari satu sumber, jadi ngambilnya di pasar yang sama gitu. Di Kramat Jati juga tahun 99, di tahun 2000 juga ngambilnya di pasar yang sama. Jadi kalau ingin membandingkan sesuatu harus sama, kita harus membandingkan apel dengan apel, baru kita bisa mengambil kesimpulan dari perbandingan itu. Karena kalau kita membandingkan sesuatu yang berbeda, ya hasilnya pasti beda kan, namanya juga beda ya kan. Selanjutnya pemilihan periode dasar, dipilih tahun dimana ekonominya relatif stabil. Kemudian bisa juga tidak terlalu jauh dengan tahun yang hendak diperbandingkan. Makin jauh dia makin kabur sifat perbandingannya. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih tahun dasar. Misalnya yaitu tadi, pilih tahun yang perekonomian relatif stabil, kemudian periode dasarnya tidak terlalu pendek atau terlalu panjang. Misalnya periode dasarnya jarang ada yang menggunakan seminggu ya, mingguan, biasanya menggunakan 5 tahun gitu, periode sampai 5 tahun misalnya, atau tahunan. Pemilihan tahun dasar bisa juga berdasarkan kejadian penting.
pemilihan presiden baru gitu misalnya. Bisa juga kalau mau dibandingkan dengan kejadian penting. Kemudian yang keempat adalah pemilihan timbangan. Jadi terkadang perbandingan hanya membandingkan harga tanpa timbangan itu bisa menjadi kurang bermakna gitu hasil perbandingannya. Nah, timbangan mencerminkan betapa pentingnya suatu angka relatif terhadap angka-angka yang lain. Jadi kita tidak hanya membandingkan harganya, tapi juga membandingkan dengan misalnya dengan produksi atau dengan konsumsi gitu. Bisa jadi harganya rendah tapi ternyata konsumsinya juga sedikit gitu. Tapi harganya tinggi tapi konsumsinya juga tinggi. Perbandingannya menjadi lebih bermakna ketika memang ditambahkan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti konsumsi ataupun jumlah produksi gitu ya. Nah, itu dia, umumnya timbangan itu adalah jumlah yang terjual atau jumlah yang dikonsumsi atau jumlah yang dibeli oleh konsumen. Baik, yang pertama kita akan pelajari adalah indeks harga tak tertimbang. Jadi ini hanya indeks harga aja, tidak ada pertimbangan lain yang dimasukkan. Ada 3. Yang pertama indeks harga agregatif sederhana atau IAS. Rumusnya adalah seperti ini, sigma PN dibagi dengan sigma P0 dikali 100. PN itu harga pada periode tertentunya yang mau kita cari. P0 itu adalah harga pada periode dasarnya. Contoh, ini adalah contohnya, ini adalah harga aneka pakaian di mall ABC. Periode dasar tuh biasanya dikasih tanda bintang ya, seperti ini. Ini periode dasar artinya. Ini ada 7 item. Kemudian ini harganya tahun 2006, harganya tahun 2007 dan seterusnya, dijumlahkan masing-masing tahun itu. Kemudian kita akan cari IAS untuk tahun 2006 misalnya. IAS untuk tahun 2006 karena dia tahun dasar ya, jadi ya sama aja, hasilnya 100 gitu. 1290 dibagi sama tahun dasarnya ya tahun itu juga, 1290 dikali 100, hasilnya ya 100 juga. Ini hasilnya sama 100. Perubahan harganya tentu tidak ada karena 100 kurang 100 kan 0. Kemudian yang tahun 2007 itu tahun 2007 jumlahnya adalah 1500, yang ini masukin ke sini. Kemudian tahun dasarnya adalah sama 1290, taruh sini. 1500 bagi 1290 dikali 100, hasilnya adalah 116,28. Perbandingannya berarti 116,28 kurangi 100 ya. Tuh, hasilnya 16,28. Jadi perubahan harga itu dikurangi dengan 100. Sama untuk 2008 juga gitu, cari di sini yang tahun 2008 jumlahnya kan ini ya 16425. Kemudian tahun dasarnya sama 1290 kali 100, hasilnya sekian. Berarti 127,52 dikurangi 100, hasilnya sekian. Jadi perubahannya adalah 27,52. Dan seterusnya sampai bawah gitu, sampai yang ditentukan, misalnya ini sampai 2010. Oke, selanjutnya adalah indeks rantai. Indeks rantai itu rumusnya sigma PN dibagi sama sigma PN min 1 dikali 100. PN itu harga pada periode tertentunya, sigma PN min 1 kalau yang sebelumnya itu adalah sigma P0, kita sebutnya periode dasar. Di indeks rantai, sigma P0 nya itu adalah PN min 1 atau harga pada periode sebelumnya. Jadi tahun dasarnya adalah tahun sebelumnya atau periode sebelumnya gitu ya. Kalau dia tahun berarti tahun sebelumnya. Ini contohnya. Nah, di sini ada data yang sama sebetulnya dengan yang tadi. Kemudian kita akan cari indeks rantainya. Untuk tahun
untuk tahun 2006, untuk tahun 2007 kan berarti kan tahun dasarnya kan 2006 karena dia kan N-1 ya. Jadi kalian boleh cari yang tahun dasarnya ini, boleh dicari, boleh enggak, atau langsung cari aja yang 2007, nggak perlu cari 2006 ya. Yang tahun 2007 tuh berarti yang ini ya 1500 dibagi sama tahun dasarnya itu yang ini, dikali 100, hasilnya sekian. Kemudian ini dikurangin sama 100 karena tahun dasar itu pasti 100 kan, dikurangi hasilnya 16,28. Itu yang pertama. Yang kedua tahun 2008, berarti datanya yang ini ya, datanya ini 1645, taruh sini. Nah tahun dasarnya kan tahun sebelumnya kan berarti kan yang 1500 nih, yang ini kan, ini masukin ke sini, dapat 109,67. Perubahannya berarti tinggal dikurangin 100 ini. Hal yang sama untuk 2009, berarti ini dibagi sama tahun sebelumnya. Yang 2010 berarti yang ini dibagi sama tahun sebelumnya. Ya, ini ada perhitungannya juga. Oke, selanjutnya adalah indeks rata-rata dari relatif harga. Rumusnya seperti ini, sigma PN dibagi sigma P0 dibagi sama N itu banyaknya jenis itemnya dikali sama 100. Ini adalah contohnya. Tahun dasarnya 2006 yang ada tanda bintangnya, yang mau kita cari tahun 2007. Ini harga untuk tahun 2006, ini harga untuk tahun 2007. Kita cari dulu PN dibagi P0. Berarti 130 yang ini dibagi sama 100, dapat 1,3. Yang bawahnya 180 yang ini dibagi sama 150, dapat 1,2, dan seterusnya lalu dijumlah. Jadi ini semua dijumlah, hasilnya 8, sekian. Masukin ke dalam rumus yang tadi. Jadi 8,23. Jadi 8,23 yang ini masukin ke sini. Kemudian 7 tuh itemnya ya, banyaknya item tuh A, B, C, D ini ada 7 nih, banyaknya item 7, kemudian dikali 100 hasilnya 117,585. Perubahannya adalah 17,58 kan, tinggal dikurangin aja. Baik, itu untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di WhatsApp grup ataupun di forum. Sampai jumpa di video berikutnya.